hukuman yang berat. Tak boleh berzina itu. Jadi dilarang. Jawabanmu ini beda dengan penjelasan Ustaz Somad. Ustaz Somad mengatakan seorang muslim baik dia berdosa ataupun berzina, kalau di akhir hidupnya mengatakan dua kalimat, berarti dia orang beriman, berarti dia bertaubat itu. Oh, itu jadi nggak apa-apa berzina, tapi ketika mau mati dia ngomong dua syahadat itu. Tidak bisa. Kalau pesina kemudian mengatakan, nggak bisa. Kebiasaan hidup seseorang itu adalah menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Kalau ada pesina, maka matinya dekat-dekat pesina. Kecuali mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu di Islam. Jangan pikir di Islam itu kayak burung beo. Coba kau lihat burung beo itu. Hafal dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu mati, sabar. Begitu mati, burung beo tidak mengatakan assalamualaikum. Mati. Berarti beda tafsir, Mas Juma. Enggak ada yang beda tafsir. Pemahamanmu yang dangkal. Jadi ketika ada orang setiap hidupnya bersina, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha sungguh-sungguh, lalu dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah. Jelas itu. Pak Soma, Ustaz Soma mengatakan, baik dia korupsi, baik dia berzina, baik dia mencuri, tapi di akhir hidupnya, di akhir hayat hidupnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia masuk surga. Betul, saya sepakat itu. Kalau hari ini dia korupsi, besok dia mati, tapi dalam keadaan napas di leher dia mengatakan tidak semudah itu. Langsung dia masuk surga. Enggak semudah itu orang penjelasan Somad seperti itu, berarti beda tafsir cuma. Tidak semudah itu pelaku maksiat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang kemudian menghafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati berucap pun kagak. Kenapa? Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini, ya, apapun yang kita lakukan, akhir kehidupan itu yang menjadi takaran. Kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, otak kita disetting kembali menjadi orang beriman, hati kita menjadi orang beriman, betul-betul kita beriman kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka di akhir hidup kita itu akan bersama dengan Allah. Taubatan nasuha nih, bukan main-main, bukan yang diniatkan. Oh, saya berzina aja dulu, besok kalau sudah ada gejala-gejala mati baru saya bertobat. Oh, nggak bisa. Keistimewaan seorang Islam, kata Ustaz Somad, ketika dia berzina, dia korupsi, dia berbuat jahat, tapi ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Di mana Anda pernah melihat ada koruptor mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal? Coba tunjukkan ke saya. Enggak. Tunjukkan kepada saya di mana ada koruptor mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Di mana ada pelaku maksiat mati mengucapkan kalimat syahadatain. Tunjukkan ke saya. Enggak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Orang yang dalam tubuhnya sudah penuh mendarah daging kemaksiatan, tanpa dia taubatan nasuhat dengan sungguh-sungguh mengucapkan kalimat dahsyat itu, enggak akan mungkin. Mustahil. Kecuali bisa jadi kalau udah kehendak Tuhan, kecuali dia taubatan nasuha. Tunjukkan saya ada koruptor. Seorang penjahat di akhir hidupnya mengucapkan. Enggak usah teriak. Enggak usah teriak. Apa tidak mungkin seorang yang jahat? Enggak usah teriak. Enggak usah teriak. Enggak usah. Memang di dalam Al-Qur'an dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Qur'an yang mengatakan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka mati dan seterusnya, maka Allah menjanjikan surga. Memang ada
dalil itu, betul. Tetapi orang yang bisa mencapai ini, orang yang kadar imannya sudah tinggi. Dia pelaku maksiat, dia koruptor, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah, taubatan nasuha, dia diisi hidupnya dengan penyesalan terhadap perbuatan-perbuatannya yang jahat, lalu diisinya dengan perbuatan-perbuatan amalan saleh, mati dia, dahalal jannah. Memang betul. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Enggak. 1000 manusia paling 1-2 orang yang mampu kayak begitu. Orang kalau sudah saking cinta kepada dunia, yang ada pada orang itu takut akan kematian. Tapi mungkin kan orang sudah meninggal itu kalau dia taubatan nasuha, mungkin bisa jadi. Masuk surga nggak dia? Masuk surga. Kemarin dia korupsi banyak. Malam ini masuk surga. Kan tadi hadisnya sudah dibacakan tadi. Mencurikah dia, merampokah dia, bersinahkah dia, dah halal jannah, masuk surga. Tapi dia umat Islam, syaratnya harus Islam, kan gitu. Tapi lain cerita kalau Anda beranggapan, oh di Islam ternyata boleh bersinah, ternyata di Islam boleh mencuri, tetap aja masuk surga. Oh bukan begitu maksudnya. Setiap manusia itu punya kemudian khilaf, punya kemudian kesalahan, punya kemudian dosa. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bertaubat. Maka dikatakan meskipun mereka mencuri, ya, meskipun dia bersinah, ya. Kenapa demikian? Karena mereka bertaubat. Mereka masuk surga karena mereka bertaubat. Mereka berzina nggak apa-apa, yang penting di akhir hidupnya dia harus bertobat ya. Gitu. Ya bertobat, betul, bertobat, taubatan nasuha. Cuman masalahnya bertobat. Cuman masalahnya, adakah orang yang tahu kapan dia mati? Jangan sampai dia lagi berzina mati. Nah, itu urusan Tuhan. Nah, makanya di Islam tidak boleh. Perintahnya itulah takrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Tak boleh. Di Islam itu nggak boleh berzina. Perintahnya jelas itu. Oke? Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang saya boleh bertanya nggak? Boleh. Oke. Di dalam kitab saudara ada nggak larangan? Ada nggak larangan kemudian misalnya jangan kamu mencuri? Ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Hukum Taurat itu jelas. Ya, bukankah itu sudah batal dan itu perintah untuk Bani Israel? Yang saya tanya karisteng. Hah? Yang saya tanya karisteng, bukan Yahudi. Apa orang Kristen pakai hukum Taurat nggak? Saya tanya Bang Juma. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya orang Yahudi. Saya minta kitabnya orang Kristen. Saya minta kitabnya orang Kristen, perintah larangan mencuri mana? Tunjukkan saya, silakan. Apa coba? Bidal isinya. Jangan pakai kitabnya Yahudi, jangan. Saya minta agama Kristen, hukum ahli agama, ahli Kristen. Saya tanya dulu. Itu kan kitab Spanyol, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Yang saya tanya kitabmu, Perjanjian Baru, itu kitabmu. Kitab Perjanjian Lama itu kitab Tanak, itu Yahudi punya. Kalian curi terjemahannya, paham? Yang saya tanya, bisa menyimpulkan mencuri. Ini fitnah ini. Jadi orang silakan kau lapor saya sampai ke neraka sana. Ini kitab Tanak itu milik Yahudi. Ya, udah mengatakan itu Yahudi. Juma Mazmur 147. Masuk surganya Juma ini. Ini cuma teriak. Bisa nggak tidak teriak, Bang? Yang sedikit berkualitas lah ya. Kalau cuma teriak itu mulutmu nanti kusumbat pakai tai sapi. Saudara tidak bisa jelaskan. Orang Kristen punya kitab itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, paham? Mazmur 147 jelas di data 1920, hukum-hukum datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturannya kepada Bani Israel hanya berlaku untuk mereka dan tidak diberikan kepada bangsa lain.
Oke. Gila, nggak kuat diskusi main Ki. Ini kelakuan kamu teriak aja, terteriak kosong. Saya bertanya kepadamu, saya kan bertanya nih, ada nggak perintah larangan mencuri di Bible? Silakan tunjukkan. Jangan kau bawa tunjukkan. Jangan kau tunjukkan kitabnya Yahudi, nggak boleh. Kitabnya Yahudi, Sakaria jangan mencuri, Yeremia, Ulangan, Keluaran. Saya hafal itu, Imamat tak boleh mencuri. Itu kitab-kitabnya Yahudi. Yang saya minta kitabnya Kristen, larangan mencuri mana? Silakan. Aduh, gimana sih manusia ini? Yang saya minta kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kitab yang kalian ambil dari agama orang. Jangan kau bikin malu Kristen. Saya minta dari kitabmu, dari ajaranmu, larangan mencuri itu mana? Silakan. Cuma tidak mengakui perjanjian lama yang di Alkitab di Bible kami. Aduh, perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Cangkrik. Bahlul juga orang ini. Saya tidak minta kitabnya Yahudi. Kalau kitabnya Yahudi, Keluaran 20 nomor 15, jangan mencuri. Itu perintah kepada Bani Israel. Yang saya tanya, larangan mencuri di kitabnya Kristen kepada orang Kristen penyembah Kristus itu mana? Alamak. Nah, tahu ya. Nah, silakan. Efesus 4 ayat 28. Apa? Efesus 4 ayat 28. Oke, Kolose 1 nomor 8 sampai 10, larangan mencuri. Itu yang memerintahkan kamu mencuri Tuhan atau Paulus? Saya bilang Efesus, kok kamu Kolose? Ya kan Kolose juga melarang mencuri. Ku bantu kau supaya kuat argumenmu. Kita bahas yang Efesus dulu, biar kamu jangan. Kalau Efesus itu perintahnya gini. Kamu orang yang mencuri. Nah, ini kalau di Efesus 4 itu berbunyi begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau orang mencuri di Kristen, apa akibatnya? Kan di situ sudah disebutkan di Efesus. Lanjutkan ayat 27. Mulai baca dari ayat 27. Iya, silakan kau baca. Kan itu dosa upahnya maut. Oke. Berarti yang mengatakan kemudian di dalam Efesus ini itu Paulus kan? Kok Paulus cuma? Lah, Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Gimana sih orang ini? Ya saya ikutilah dulu jalan berpikirmu biar kamu puas. Iya, terus gimana? Memang kayak gitu. Dikatakan gini. Karena dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, hukum orang yang mencuri menurut Paulus itu apa? Hukum mencuri menurut Paulus itu dosa. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Kamu sudah baca dari ayat 26? Enggak ada di situ, enggak ada dosa di situ. Cuman diminta jangan mencuri lagi ya. Kamu harus pakai tanganmu sendiri supaya kau bisa bantu orang lain. Cuma begitu aja. Jangan mencuri gara-gara apa? Ya kan di situ dikatakan jangan mencuri lagi ya. Tapi baiklah kamu bekerja keras. Gimana sih? Karena kamu nggak baca penuh, makanya gini lari-lari. Ya silakan Anda baca. Silakan Anda tunjukkan yang mana di situ mencuri adalah dosa. Silakan. Ya, saya baca dulu. Ya. Dari ayat 26-nya. Ya, itu orang marah bukan orang mencuri. Orang marah itu, Bang. Ini si Juma ini. Aduh, dibilangin. Itu dalilnya kok. Memang kayak gitu. Mana ada mencuri dosa di situ? Nggak ada. Malah kalau mencuri orang itu berlimpah-limpah kemuliaan Tuhan. Ya kan? Ya, disebutkan melimpah-limpah kemuliaan Tuhan mencuri. Di dalam kitab mula. Ya di mana coba? Kamu jangan asal congor aja. Nggak ada ya? Di mana? Nggak ada ya? Ya di mana? Saya mau
nanya kamu, biar jangan fitnah. Kamu kan suka fitnah. Oh iya, fitnah. Betul, saya fitnah. Ya betul nggak? Kamu fitnah. Mendapat Roma 3. Roma 3 nomor 7 bisa kau baca? Roma 3. Saya baca. Ya. Biar kamu jangan fitnah. Apa dia? Jika berbohong lebih jauh memperlihatkan kebenaran. Ya. Tuhan yang menuntun kepada kemuliaan. Mengapa dia harus mengutuk saya karena kebohongan itu? Terus yang kamu bilang di sini, dosa saya tetap memuliakan Allah. Ya. Paulus mengajarkan apa di Roma 3 nomor 7 itu? Dosa saya jadi Allah apa tuh maksudnya? Allah tidak adil saya karena dosa itu maksudnya. Iya. Kamu bilang memuliakan di mana di situ? Itu surat lanjutannya itu ada di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan. Lanjut lagi ke Roma 5 nomor 20 itu dikatakan gini, supaya pelanggaran semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Kayak gitu lah. Kebencian Tuhan terhadap Paulus itu kan menggunung. Tapi yang paling heran saya, kenapa Nabi dan sahabat-sahabat itu tidak menceritakan Paulus menyesat? Ada dalam sejarah Islam kamu baca Paulus hanya Jumalah dan kaum-kaumnya di Indonesia yang menceritakan Paulus gitu loh. Roma 5 nomor 20 coba. Jadi kamu itu ngomong tadi kamu gak baca lengkap Juma. Hadis Nabimu menceritakan tadi kan Paulus mengaku. Paulus mengaku di Roma 3 nomor 7. Nah, sekarang Paulusnya mengatakan di Roma 5 nomor 20. Paulus mengatakan begini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, kan gitu. Semakin banyak dosa, semakin melimpah karunia. Aduh, gimana? Agama penyempurna. Dari semakin banyak dosa di Kristen itu, semakin banyak dosa, semakin banyak kemuliaan, menjadi melimpah-limpah karunia Tuhan. Kenapa Nabimu dan para sahabatnya tidak pernah menceritakan Paulus ini? Seperti ini karena saya jawab. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, Kristen tidak berani menjual Yesus dengan menggunakan Indomie. Berbeda dengan di Indonesia, orang-orang Kristen sudah berani menjual Yesus pakai Indomie. Apa Allah tidak membisikkan kepada Muhammad bahwa Paulus penyesat? Coba. Tidak ada kaumnya yang masuk menjual agamanya dengan Indomie. Tidak ada. Tidak ada. Kamu pakai dalil, pakai data bahwa Paulus penyesat. Kamu kan bertanya. Juma lagi menjual Paulus. Juma dan pada zaman Rasulullah menjual bahwa Paulus penyesat. Saya tanya kamu, kenapa Allah tidak menceritakan kepada Muhammad? Karena pada saat Nabi Muhammad tidak ada misionaris, tidak ada lembaga Bible Indonesia yang menjadi tonggak penyesatan kepada umat Islam. Berbeda dengan sekarang, paham? Berbeda dengan sekarang. Banyak sales Yesus. Banyak salesnya Paulus menjual Yesus. Gitu. Lebih pintar dan lebih hebat daripada Muhammad. Tidak tahu siapa penyesat Kristen. Muhammad tidak tahu. Jadi teman-teman, di dalam Roma 5:20 Paulus mendoktrin begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, saya simpulkan. Aduh, koplak. Di mana dosa banyak, di situ kasih karunia melimpah. Koplak. Mantasan di mana-mana kalian itu bermaksiat ya. Di mana basis kalian, disitulah tempatnya. Alamak.
Aduh, jangkrik, jangkrik. Jangkrik. Silakan Dinda, ada yang mau ditambahkan? Ada perintah ya? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Dinda, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu ya, Gurunda. Tapi berhubung saya lagi kurang enak badan, Kang Dito aja yang nyapa. Silakan Kang Dito. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Helus. LOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, abangku? Silakan. Ada, Bang. Alhamdulillah dari para ustadz-ustadz inilah saya bisa mempertebal iman. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Siap, siap. Sampun. Siap. Bang Uki stay. Ukisha. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Ya, terima kasih sudah izin bergabung di sini, Ustaz. Mengenai pertanyaan yang pembahasan yang tadi masalah zina, Ustaz. Boleh bertanya nggak sama Ustaz Zuma? Dari mana, Bang? Saya dari Sekte Madura. mana? Ya, gimana? Masalah taubat itu tadi boleh nggak dijelasin lagi, Bang? Taubatan nasuha itu taubatan yang seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau misalkan kita ini sudah sholat taubat ataupun sudah berniat taubat ya, tapi besok juga besok atau lusa ternyata kita masih kalah sama misalkan setan gitu, berbuat maksiat ataupun melakukan kesalahan yang sama. Apakah taubatan nasuha itu sudah gimana ya, Bang? Tidak diterima gitu loh, Bang. Kalau misalkan kita mengulangi lagi, bertobat lagi gitu, Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan begini, Innal ladina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra. Jadi ketika kemudian ada orang yang menyatakan dirinya berzina, lalu bertaubat, lalu berzina lagi, lalu bertaubat lagi, berzina lagi, itu jatuhnya pada kemunafikan. Karena taubatan nasuha itu adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mau melakukan lagi. Jadi kalau Anda mengatakan saya bertobat dari zina, kemudian besok melakukan lagi, itu sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena zina itu identik dengan syahwat. Setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengantarkan manusia itu memiliki syahwat. Karena sebagian daripada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi sperma. Syahwat ketika tidak dikelola dengan baik, maka cenderung mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Ujung-ujungnya munafik. Yang dikatakan taubatan nasuha betul-betul menyesal dan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau dia masih melakukan, bukan taubatan nasuha, itu artinya masih taubat-taubat apa istilahnya itu ya? Taubat pura-pura, hanya karena dalam keadaan terpuruk, seibarat orang yang ada di dalam perjalanan di malam hari, ketika dia dalam keadaan gelap, dia memohon, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan. Begitu ada kilat petir, wah sembarangan dia kerjakan. Gelap, meraba-raba minta kepada Tuhan. Ada petir, sembarangan dia lakukan. Sama pada saat dia sehat, maksiat jalan. Pada saat dia sakit, taubat, ya Tuhan ampuni dosaku. Sehat dia, banyak duit dia, lagi hebat, lagi di atas dia, oh sembarang dia pongah. Begitu sakit terpuruk, taubat lagi. Begitu sakit, taubat lagi. Begitu sehat, maksiat lagi. Jatuhnya kepada munafik. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang kemudian beriman, lalu dia ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar, lalu bertambah-tambah keingkarannya, maka Allah tidak mengampuni mereka.
dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ini yang dikhawatirkan nih. Ketika kemudian berzina, tobat lagi deh. Besok-besok lihat lagi yang ini, zina lagi, besok tobat lagi. Dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat, sikit-sikit tobat. Maka jatuhnya kepada apa? Allah tidak menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Makanya zina itu jangan didekati, apalagi dilakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah berapa kali jatuh dalam persinahan, Bang? Bang Uki, Ya Bang Ustaz, Uki, sudah berapa kali terjatuh dalam Cuma perzinahan? bertanya aja Ustaz. Alhamdulillah, nauzubillah, dan mudah-mudahan tidak akan pernah Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Amin. Baik, kita sapa dulu Abang Gus sebentar. Bang Sahabat Lunar, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Saya tahu Anda kemarin diskusi sama pendeta. Silakan, apa yang mau dibahas? Silakan. Saya mau tanya Ustadz Suma. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya penginjil. Oh ya, penginjil Suma. Iya. Yang saya ingin tanya itu, kenapa kamu kalah debat sama Edis TV? Kapan itu? Waktu kamu membahas 50.000 tahun perjalanan malaikat. Kalahnya di mana? Al-Ma'arij 4. Kalahnya di mana, Bang? Dari sisi mana saya kalah? Kamu lari ndak menjawab itu pertanyaan Edis itu. Pertanyaannya apa? Itu kan kamu bilang Muhammad Isra Miraj. Perjalanan ke atas tuh kalau malaikat itu kadarnya 50.000 tahun. Seharusnya Itu di mana? Belum kembali. Itu di mana? Tunggu. 5.000 tahun itu, 50.000 tahun itu di mana? 50.000 tahun. Itu di mana? Di dunia? Al-Ma'arij 4. Iya, maksudku di dunia atau di akhirat? Itu baca itu Al-Ma'arij 4 tuh kadar malaikat Jibril ya. Satu kali perjalanan ke surga itu kadarnya 50 Surga. Iya kan? Surga. Coba kau Itu baca Al-Ma'arij itu. bukan di bumi. Seharusnya Muhammad belum kembali sampai hari ini. Aduh. Parah orang ini, parah. Aduh, Muhammad belum kembali harusnya itu. Kok bisa Isra Mirajnya itu? 50.000 tahun. Bang, diskusi aja, Bang. Kadarnya. Bang, diskusi aja, Bang. Diskusi aja. Ayo, diskusi aja. Enggak oten kalau enggak bengkok. Itu yang saya bilang, kalau kau ndak bisa kalahkan Edis TV, jangan kau sombong di sini. Bang, iya, diskusi aja, Bang. Edis itu pelawak, Bang. Pelawak dia, Bang. Ngapain bawa nama pelawak ke sini? Kalian itu ndak mampu gak hadapi Edis TV. Kenapa? Lagi Bang Suma nih mencret kau. Gurunda, saya agak pilek, Gurunda. Mohon maaf. Gurunda apa yang mencret depan? Lapor Polda lah. Katanya saya dikalahkan katanya sama Edis TV. Mimpi. Sampah, lawak. Orang gila itu dia. Maaf Gurunda, saya pilek barusan. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud. Iya, enggak apa-apa. Ini ada yang kirim ke saya. Si Edis itu bikin PT, Ustadz Somad itu dibaptis. Ini sudah benar-benar menghina umat Islam. Di PT dia itu ada Ustadz Somad lagi dibaptis, dan dia videokan video editan. Itu sangat-sangat menghina umat Islam, merendahkan ulama kita itu si Edis. Makanya orang gila kayak gitu ngapain dilayani sih? Ini saya heran juga teman-teman. Ada juga yang tegur saya, mengecewakan Bang Suma katanya. Tadinya saya fans ke Bang Suma, tapi ternyata Bang Suma itu selalu ngeyel kalau menghadapi Edis. Ya, orang ini lihat PT yang diedit, yang pura-pura jadi Bang Suma, jadi sahabat Suma, pakai suara Suma, habis itu yang dinistakan, yang di Kena tombak, Gurunda. Waduh, kelempar ini. Gurunda kena tombak. Abang, Kena tombak. Bang Juma kemana? Kok bentar? Kena tombak. Naik lagi, Gurunda. Naik lagi, Bang. Di bawah belum ada.
Jangkrik. Jangkrik. Masa gitu aja kena tombak? Gimana sih? Ini Grand ini Muslim apa Kristen Grand? Grand. Jangan-jangan nge-report nih si Grand nih. Green. Islam Kristen Green. Jangan-jangan dia itu pelakunya itu. Jangan-jangan kamu nge-report ya? Ya udah, report dulu nih teman-teman. Si Edis kalau seandainya ada di Indonesia udah selesai kalau si Edis. Seandainya ya, dia berani kayak gitu sebab di luar negeri itulah kelicikan mereka itu seperti itu. Naik lagi Gurunda. Gurunda aku kecilin aja ya biar Oji yang gede. Biar kalau kena tombak biar Oji aja yang kena tombak Gurunda. Lanjut Gurunda. Iya, jadi kemudian disampaikan yang kemarin itu Dinda yang saya kirim VN-nya ke antum itu. Oh iya paham. Itu dia nonton apa Bang Suma yang KW. Habis itu dia gitu. marahnya ke saya. Ya itulah. Oh iya paham. Timnya Edis yang melakukan kesalahan, saya yang kena dampak. Saya kena dampaknya. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman di bawah. Aku juga heran Gurunda. Teman-teman di bawah ini loh, saya nggak ngerti apakah ada sebagian di sini ataukah enggak. Tapi pas waktu saya nengok Gurunda itu ada akun Bang Zuma kan live kan. Terus ya suaranya Bang Zuma record gitu loh, record gitu kan. Terus aku komen di bawah, ini Bang Zuma KW, ini Bang Zuma KW, langsung di mute aku kan. Heran saya, kenapa teman-teman muslim kok nggak nyadar kalau itu rekotan gitu. Kalau itu bukan Bang Zuma, kenapa nggak nyadar gitu teman-teman? Coba, saya itu heran loh. Saya aja baru pertama kali masuk, ini bukan Bang Zuma ini. Udah tahu loh. Tapi kenapa teman-teman muslim di situ kok awet kali bah di situ? Nungguin apa gitu loh? 400 orang Bang Zuma. 400. Wah. Mungkin suka kali dengar suaranya. Iya, maksud saya gini loh, teman-teman di bawah, bukan di bawah aja ya, teman-teman muslim. Maksudnya, ayo kita jangan mudah percaya. Ini Bang Zuma nggak ya? Ini Bang Zuma nggak ya? Gitu loh. Harus diperhatikan bener-bener. Ini bukan akun Bang Zuma, langsung blokir. Langsung. Ayolah teman-teman, berpikirlah sedikit-sedikit aja. Lanjut, Gurunda. Iya, betul itu. Tapi kita sebagai apologet Islam memang ya senantiasa belajar terus. Jadi guru-guru kita juga kalau ada sesuatu kekurangan, jangan seketika itu mencas. Bijaklah ya dalam memandang sesuatu itu. Sebagaimana orang yang berilmu itu bijak ketika melihat kekurangan seseorang. Seperti itu. Saya sih biasa aja, ditegur juga enggak apa-apa. Saya kan memang suka dikritisin, paling suka saya. Tapi cara mengkritiknya itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau orang sudah terlalu tinggi ilmunya itu cenderung sombong, pongah. Sama seperti iblis, karena sudah merasa lebih tinggi ilmunya, sombongnya minta ampun. Sehingga cara bicara pun sudah tidak mencerminkan orang berilmu. Begitu kawan-kawan. Ya, ini Bang Abdul Aziz. Assalamualaikum. Silakan. Abdul Aziz. Waduh. Ini si Green ini minta naik lagi si Green ini, Bang Adi. Ya kalau dia ngomong kita halo Green, mau ngomong nggak?
1 kali, 2 kali. Halo Green, mau ngomong nggak? Halo. Halo. Green? Iya, Grand Cup. Halo Green, udah mau ngomong? Iya. Halo. Dengar suara nggak? Oke, silakan Gurunda. Ya, gimana? Ini saya Oten ya, mau diskusi sama Grunda. Ya, kita buat temanya apa ya? Oke? Oke, boleh. Pencipta langit dan bumi itu mulia, maha mulia. Ya, dari Grunda aja ya. Saya pengen uji. Ya, saya ikut Grunda aja. Setuju tidak? Kan itu 2 arah kan? Iya, pencipta langit dan bumi ya. Berarti kita berbicara tentang Allah. Kan pencipta langit dan bumi, berarti kita berbicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Betul. Ya, iya betul lah. Benar kan? Jadi tadi maksudnya ngapain dibahas-bahas si Edis gimana? Nggak tahu, orang-orang selalu mengatakan Edis itu di mana-mana namanya mereka sebutkan. Mereka fans sekali sama Edis. Iya, tapi kalau masalah itu ya biarlah dia sendiri ya, atau orang yang mengangkat derajatnya dia atau gimana mana ya udah. Yang penting kita itu jangan ikut campur. Ya iya, masalahnya terserah dia, itulah pendukungnya dia. Kita tidak perlu urus. Sama Abang Grunda juga banyak gitu, sama pendukung-pendukungnya Abang Grunda ya udah biarin aja gitu. Kita nggak perlu menangkapi hal-hal yang tidak logis seperti itu. Iya, oke. Oke, kita masuk dalam tema ya. Gimana? Saudara Grand? Halo? Loh, kok kabur? Gimana dong? Juangkrik. Aduh, Grand. Otopai. Selamat sore Otopai. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Cuman terkhusus untuk Grunda, Bang Zuma, tentunya secara pribadi ya, Bang, sangat bersyukurlah kehadiran beliau ini karena mampu memberikan pencerahan untuk kami juga dan beberapa teman-teman Muslim terkait dengan seperti apa sebenarnya hotel ini. Saya juga baru menyadari, Bang, setelah beberapa kali mengikuti perdebatan dan seterusnya yang lain, bahwa ternyata Kristen ini bukan agama, cuma dilegalkan saja menjadi sebuah agama. Seperti itu. Jadi luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah untuk Bang Zuma. Makasih. Perlu saya perkenalkan diri juga mungkin, Bang Zuma. Saya juga orang Makassar dan kebetulan saya juga salah satu owner dari sebuah aplikasi yang kemudian berjuang juga untuk teman-teman di kalangan kita di Muslim. Tapi perjuangan kami itu di sisi ekonominya, Bang, yang mengajak para pemuda ini untuk kemudian mengenal ekonomi syariah itu seperti apa dan seterusnya yang lain. Iya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang fans sama Bang Zuma sebenarnya. Ya, Masya Allah. Makasih. Iya, Bang. Iya, makasih banyak. Untung aja aku bacanya nggak salah, Gurunda. Otopai. Untung aja bukan otopet tadi. Aduh, hampir salah aku. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Bang Ardi. Bercanda, Bang. Otopai itu apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Sebuah aplikasi, Bang. Jadi sama fungsinya dengan ini, Bang.
ojek online. Cuman di aplikasi saya itu Bang, itu apa namanya ya, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis aplikasi yang ada. Jadi ada marketplace-nya juga, ada food-nya juga, ada ojek online-nya juga, ada PPOB-nya juga, ada apa namanya transfer ke bank juga Bang, seperti itu. Antum CEO-nya? Alhamdulillah saya Bang. Allahu Akbar. Ya kayak ini didukung ya teman-teman ya. Masya Allah. Terima kasih Bang Utope ya. Iya Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sedikit banyak saya udah memancing untuk sponsor tadi kan. Oh siap Bang, sebenarnya saya juga lagi mencari rekening dari API Bang. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari yang mensupport dakwah kita ke depannya. Gimana itu? Saya nggak paham, di belakang aja ya Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, Saya nggak gini ngerti aja. maksudnya gimana tadi. Tadi gini aja, diketikin aja di bawah rekeningnya API. Dia kan lagi mencari rekening API. Tolong teman-teman diketikin rekening API di bawah. Oh, ini aku ketik ya. Ya Bang, saya screenshot. Ya kalau beliau di Makassar kan dekat dengan Gurunda, abangku ini. Masyaallah. Kok nggak bisa ya? Aku ketik di bawah kok nggak bisa ya? Coba aku kasih tanda plus ya. Gimana kalau tanda plus ini? Ogi itu dan semua Ogi rodo. Oh nggak bisa juga ya? Ogi. Iya Ogi. Silomoki ke apa? Ini Ogi kita apa? Iya atau boleh ya. Sineke macam kayak bicara Enrekang. Alhamdulillah. Masalah kalau itu saya nggak pernah dengar itu saya Bang Cima. Nah itu tuh. Itu Bang. Siap. ini Bang, itu ada bini tuh, bini. Oh iya, siap. Bini. Nah, nih aku ketik bini. Nah, tuh di bawah. Oh yang itu Bang ya. Bini. Itu teman-teman kurang itu angkanya. Jangan yang teman-teman ya. Itu yang aku ketik itu bini. Siap Bang, siap. Makasih ya Bang. Siap Bang. Oke. Kita akan naikkan diskusi lagi ya Bang ya. Makasih Bang Utupai. Siap. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau bahas tentang Tuhan Maha Mulia itu mana dia? Udah kabur. Loh kok malah yang pamit malah akhirnya saya ini gimana nih? Waduh, tadi aku bilang assalamualaikum ke Bang Otopat, kelirunya aku sendiri yang keluar. Alamak. Makasih Bang Otopai. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Bunda Rama? Dito. Silakan. Sehat selalu ya Agi. Terima kasih Bunda Rahma. Ada lagi? Kita aja kali ya. Oh gitu aja. Baik, terima kasih ya Bunda Rama ya. Sehat selalu ya. Yuk, assalamualaikum Bunda Rama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh udah punah, habis. Nggak, aku izin asaran dulu lah. Ya silakan teman-teman yang Kristen yang mau diskusi ya, silakan. Nggak mungkin lah hotel nggak ada, pasti ada, cuman pada ngeri aja sih kalau nggak punya ilmu.
Bang Lanung, selamat sore. Bang Lanung, Bang Lanung, mic-nya Bang, udah dibuka Bang itu Bang. Selamat sore Bang. Bang, selamat sore Bang. Sudah kelihatan nggak sih? Bang Lanung, aku bukan moderator loh. Bang Oji, Bang Oji. Bang Oji, siapa tuh? Baru dengan Akang, atuh Akang, kumaha atuh Akang. Ini kelihatannya muslim semua ini yang request. Oke lah, naikin satu persatu semua. Ya, Bang Unai. Selamat sore, Bang. Selamat sore, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Abang? Silakan. Nah, kemarin kan gini Bang, saya di Komal siapa ya? Nama akunnya itu sahabat Bang Suma. Suaranya itu asli suara Bang Suma, tapi bukan rekotan itu. Itu akun siapa sih Bang? Di situ banyak sih oten-oten. Saya naik kan, saya ini aja bantah-bantain aja tuh mereka semua. Oh, jangan lupa langsung diblokir, di-report aja Bang. Ya, tapi suaranya tuh suara asli Bang Zuma, kita ngomong dijawabnya. Bukan. Itu gimana sih? Bukan, ada memang salah satu oknum Kristen, dia sempat open cam. Suaranya dimirip-miripin ya, bukan mirip. Kalau suara Bang saya mah bisa dibedain ya. Jadi teman-teman Iwan Villa mohon untuk kalau misalnya kan kelihatan tuh, kita harus cerdas ya, kita harus tahu menganalisa dari psikologinya, cara bernarasinya. Kalau memang agak nyeleneh, agak lain, udah blokir saja. Iya Bang. Itu aja. Itu Bang. ada teman saya yang pernah ketipu juga sih Bang, lempar paus tuh banyak tuh di situ. Ya itu memang targetnya mereka begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya naik kan ya, saya kata-katain aja. Lemnya turun sendiri dia. Iya. Ya udah, terima kasih ya Bang, itu aja ya Bang. Siap Bang Unai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Andef, selamat sore Andef. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, itu menyambung kata Kak Unai tadi. Itu berarti akunnya yang Bang Zuma itu loh. Suaranya mirip banget, nggak ada yang dibuang. Iya, mohon untuk disimak secara cermat ya. Kita yakini bahwa kita semuanya itu ya bisalah mengenali gurunda kita ya. Iya. Supaya awal ini saya udah 3 kali, saya pertama oke, kedua kali kok ada yang beda, ketiga kalinya saya naik lagi, wah jauh ini beda, soalnya isinya oten semua. Ya, udah tahu begitu masih percaya. Jadi tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebentar Bang, dengar ya netizen ya yang baik hati. Kalau tidak ada salah satu dari kami yang menemani gurun dari sebuah komal, ada aku, ada Bang Handi, ada Ahi Ardiansyah, ada Kang Dito, Bang Rozi, pokoknya kalau cuma dia sendiri yang Anda kenali, cari tahu dulu. Itu palsu, itu harus ada pendamping itu ya. Harus ada orang-orang dari api yang Anda kenal gitu loh Bang, jangan sampai ketipu tuh. Iya, dari lihat siapa. Saya juga ini soalnya kan baru denger di sosmed kayak gini, belum lama, baru 3 minggu ini. Ya, jadi udah Bang ya. Saya sekarang udah tahu. Iya, tadi kan udah dijelasin juga waktu Bang Unai tadi ya Bang ya. Ada lagi ya Bangku? Udah, itu aja. Baik. Sama-sama. Tambah lagi, naik kau, tambah lagi. Kopit na ya kapir, naik kau. Naik kau kapir. Naik kau kapir, tambah lagi. Suka fitnah orang. Mana? Ayo. Ya, kalau aku moderator, kau sudah aku blokir kau.
Apir ini penghujat, fitnah. Kalau kau di dekatku, ku tempeleng mukamu ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan. Alhamdulillah, rasanya nyaman mendengar para hamba Allah yang berilmu ini. Memang beda. Jadi gini Bang, sebenarnya ini ya karena gini Bang, kebanyakan itu yang melihat nonton TikTok itu kan kadang kan dia mempunyai kecerdasan dan IQ masing-masing berbeda-beda. Sebenarnya ini tidak lepas dari yang dikatakan Bang Unai sama dengan Bang Andre tadi. Kadang kita pun bingung. Terkadang itu ini contohnya kita ini, saya lah awam. Jadi terkadang itu kalau kita melihat debat yang lain dan salah satunya adalah Bang Zuma. Di sini banyak sekali bertebaran akun-akun Bang Zuma itu seolah asli. Nah, terkadang gini, kami itu kadang orang awam tidak bisa membedakan. Nah, betul tadi ada salah satu ada yang melempar paus. Nah, itu pernah kejadian juga. Karena saking gini Bang, karena kita tuh ya di Indonesia ini memang sifat taklid, maksudnya itu ngefannya itu sangat tinggi. Apalagi saya sendiri ke Bang Zuma ini alhamdulillah luar biasa, selain Rasulullah yang utama, tapi Bang Zuma emang idola saya. Jadi kadang itu sedikit aja kita mendengar Bang Zuma mengatakan apa sesuatu yang itu membuat kita adem, akhirnya kita terbawa ikut. Nah itu mungkin itulah, kalau kita memang memahami, kita bisa cerdas untuk mendengarkan, mungkin kita bisa meneliti. Tapi kalau untuk yang orang awam ini Bang, ini mungkin bisa tertipu. Nah, bagaimana kedepannya baiknya gini, agar kita ini yang awam, apalagi kita ini orang Muslim kan, terkadang kita itu diobang-ambingkan. Bagaimana caranya agar benar-benar yang awam ini benar-benar itu akun asli ataukah itu pendakwah benar-benar Muslim, itu bagaimana tipsnya atau ciri-cirinya gitu? Mungkin semua yang di sini bisa untuk supaya memberikan. Tapi mohon maaf ya Bang ya, lain kali Bang ya, mohon maaf ini karena sesi diskusi belum tanya jawab ya Bang. Itu ada tamu kita Kristen ya. Lain kali Bang ya nak ya, saudaraku ya. Oke, kita izin turunkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oten Moses, silakan Bang. Ada Gurunda, silakan. Moses Hutapea, silakan. Dibuka mute-nya, Moses. Ya, selamat sore ya, salam kenal ya. Salam kenal, selamat sore. Silakan. Gurunda Bang Zuma, monitor. Iya, monitor, Masya Allah. Okay. Untuk yang tadi, teman-teman, saya udah sering sampaikan, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Zuma, langsung cek di YouTube. Di YouTube Zulkifli Emabas Official. Itu caranya. Kalau itu saya, pasti live di YouTube juga. Kalau itu bukan saya, tidak akan live di YouTube. Jadi tanda bahwa saya itu Bang Zuma, kalau besok hari sudah sangat berat, kemudian untuk membedakan dia buka kamera dan ternyata orangnya ganteng kayak saya, berarti untuk membedakan itu saya atau bukan, lihat di YouTube saya. Kalau di YouTube saya live, berarti itu adalah Bang Zuma, kan gitu ya. Demikian. Silakan yang mau berdiskusi. Siap, Masya Allah. Udah jelas ya, Iwan Villa semuanya. Oke, kita lanjut ke diskusi.